Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan pertama untuk mata kuliah sistem tanam. Materi hari ini pengantar sistem tanam. Baik, di materi hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu sistem tanam, apa yang akan kita pelajari, kemudian untuk apa kita belajar sistem tertanam. Oke, baik. Untuk materi sistem tertanam selama satu semester ada berapa materi yang harus kita pelajari. Yang pertama, nanti di hari ini saya akan jelaskan tentang sedikit pengantar sistem tanam, apa itu sistem tanam, bagaimana dan apa tujuannya. Kemudian kita akan bahas tentang Arduino. Kenapa Arduino? Karena di mata kuliah sistem tanam ini saya menggunakan Arduino sebagai kontrolnya. Nah, kemudian kita akan bahas juga, karena kita pakai Arduino, kita akan bahas pemrogram Arduino, lalu dilanjut dengan I/O, input output ataupun masukan keluaran. Yang pertama digital dulu ya, masukan keluaran digital untuk pada Arduino. Kita lanjut, ini masih keluaran digital yaitu keluaran visual, jadi agak khusus kita bahas. Lalu penggunaan memori dan library, baru kita lanjut dengan I/O analog atau masuk keluaran analog di Arduino. Nah, kemudian kita akan bahas komunikasi dasar, yaitu komunikasi I2C dan SPI. Dilanjut dengan implementasi dengan pengendalian atau kontrol motor. Nanti kita akan coba mengatur motor, baik mengatur kecepatan ataupun pergerakannya. Baru di akhir kita akan bahas tentang komunikasi jaringan, baik jaringan kabel ataupun nirkabel ataupun wireless. Nah, sebagai tambahan, kalau kita lihat materinya ada beberapa hal yang harus dikuasai. Jadi ada mata kuliah prasyarat sebelum bisa masuk ke mata kuliah ini. Di antaranya ada mata kuliah pemrograman komputer, jadi minimal harus lulus mata kuliah pemrograman 1 dan 2. Lalu harus juga lulus mata kuliah sistem digital. Oke, baik, kita akan lihat sedikit, akan saya jelaskan tentang gambaran umum sistem tanam. Nah, secara definisi sistem tanam atau dalam istilah bahasa Inggrisnya sering disebut embedded system, itu merupakan sistem komputer khusus yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu, dan biasanya sistem tersebut tertanam dalam satu kesatuan sistem. Nah, sistem ini juga menjadi bagian dari keseluruhan sistem yang terdiri dari atas mekanik dan perangkat keras lainnya. Oke, saya coba bahas poin pertama dulu, jadi merupakan sistem komputer. Nah, artinya sistem tanam ini sebenarnya merupakan sistem komputer. Perbedaannya apa? Perbedaannya dia dibuat untuk spesial purpose atau tujuan khusus. Apa bedanya dengan komputer biasa? Kalau kita gunakan komputer atau personal komputer, notebook atau laptop, ataupun sekarang smartphone, itu sifatnya udah general komputer, bukan spesial purpose komputer. Kenapa general? Karena fungsinya sudah banyak. Seperti komputer, fungsinya bisa berbagai macam, bisa hiburan, menonton film, bisa bekerja baik di Office, Word, Excel, bisa membangun program, bisa buat animasi dan sebagainya. Itu juga di notebook ataupun di smartphone juga sudah bisa mengolah video, mengambil gambar dan segala macam. Jadi kalau dulu ya memang handphone khusus ya, tapi kalau yang model smartphone sekarang itu bisa dikatakan itu general komputer. Nah, sistem tanam komputer juga, tapi tujuannya khusus, fungsinya khusus. Spesifik sih, paling umum fungsinya untuk kendali, tapi nggak hanya kendali, bisa juga kendali, monitoring, atau gabungan kendali monitoring, atau mungkin ditambah berpengulangan. Tapi dia punya tujuan khusus tertentu. Misalnya kalau kita mau merancang sistem pengaturan lampu lalu lintas, jadi komputer yang dibangun memang khusus untuk bagaimana mengatur sistem lampu lalu lintas tersebut gitu.
atau kita mau merancang sistem tertanam untuk kendali otomatis. Ini yang sekarang lagi tren katanya apa, smart farm atau smart farming, bertani cerdas gitu. Jadi kita bangun ngerancang alat atau sistem atau merancang komputer memang tujuannya untuk mengendalikan proses otomatis untuk pertanian tersebut gitu, kendalinya baik mungkin penyiraman, monitoring dan segala macam, tapi tujuannya khusus memang untuk smart farming. Nah, itulah gambaran sistem tertanam. Oke, di poin kedua ini dikatakan sistem tanam juga menjadi bagian dari kelurahan sistem. Artinya ada perangkat keras lainnya. Jadi biasanya dia nggak berdiri sendiri, dan biasanya dia juga kumpulan saling terkait ya. Jadi misalnya kalau kita lihat di pesawat terbang itu ada beberapa sistem tanam, ada sistem tanam untuk atau sistem kendali untuk pengaturan mesin, ada sistem kendali untuk pengaturan komunikasinya, ada sistem kendali untuk pengaturan mungkin baling-baling atau sayapnya dan segala macam. Itu salah satu contoh. Jadi dia bisa jadi beberapa bagian. Nah, kalau lihat di cat sebelah kanan ya, yang sistem riset di sistem tertanam, itu sekarang cakupannya luas, dan kalau bisa saya bilang hampir semua bidang teknologi ini tercakup di sistem tertanam. Jadi bidang otomotif dan elektronik vehicle, jadi mobil listrik atau nggak mobil listrik pun juga sekarang sudah menggunakan sistem tanam. Kemudian smart grid atau smart city teknologi, kemudian penggunaan kecerdasan buatan dan real time system ini dimanfaatkan sistem tanam. Lalu juga riset di sensor dan sensor jaringan dan otomasinya, IoT, kemudian robotik, sampai ke kalau kita di elektro ya, power aware and fault tolerant real time system juga. Jadi ini riset-riset yang berkembang, termasuk riset untuk di berbagai bidang. Di kesehatan ada juga sistem tanam untuk kesehatan. Kalau tadi di transportasi udah, di mobil, di pertanian tadi ya saya sebut smart farming, itu juga sudah digunakan. Baik, selanjutnya untuk paham konsep sistem tanam, ini ada berapa yang kita gunakan, namanya controller. Karena sistem tanam itu merupakan komputer, berarti harus ada controller atau CPU-nya, Central Processing Unit. Nah, karena tujuannya khusus, biasanya kita nggak menggunakan mikroprosesor. Nah, umumnya kita, ini yang saya bahas di awal pengembangannya mikroprosesor, tapi karena mikroprosesor kalau kita buat untuk kebutuhan khusus sebenarnya lebih boros, karena nggak semua resource kita pakai, kita berlari ke microcontroller. Oke, jadi microcontroller ini adalah chip yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik yang bisa dia menyimpan program. Jadi ada CPU-nya, ada memorinya, ada I/O interface-nya, kemudian bisa ada unit pendukung seperti ADC, analog digital computer, yang udah terintegrasi gitu. Nah, apa sih beda microcontroller dengan microprosesor? Bisa dikatakan microcontroller juga mikroprosesor. Bedanya apa? Bedanya microcontroller adalah merupakan mikroprosesor yang sudah dilengkapi tadi. Dia udah punya interface I/O, kemudian biasanya udah ada unit pendukung, dan biasanya udah dilengkapi dengan memori. Jadi kalau mikroprosesor biasanya memorinya kita gunakan device tambahan lagi. Nah, untuk di microcontroller enggak gitu. Nah, microcontroller sering fungsinya nih dibuat sebagai counter, decoder, flip-flop, pembangkit oscillasi, timer, ADC, ataupun alat sistem tanam lainnya yang bisa kita bangun. Nah, ini ada beberapa jenis microcontroller yang banyak dijual di pasaran. Saya bagi beberapa yang umum dan nyebutnya apa ya? Ini saya buat keluarga, sebenarnya sering disebut family, jadi APR family, PIC family, ARM family, MCS51 family. Kenapa dinyatakan family? Karena misalnya untuk APR ya, dari keluaran Atmel jenisnya banyak gitu. Nah, jenisnya itu tergantung nanti besar berapa jumlah I/O interface-nya, kemudian berapa memori internalnya, berapa juga prosesornya. Begitu juga nanti juga
termasuk ada nggak tadi fitur atau modul tambahan di microcontroller tersebut. Jadi nanti yang membedakan jenisnya itu, tapi ini yang umum ada di pasaran. Oke, selanjutnya setelah microcontroller ada yang namanya single board microcontroller atau SBM. Jadi ini merupakan rangkaian papan tunggal dengan RAM, storage, dan I/O yang tersedia. Jadi singkatnya sebenarnya SBM ini microcontroller, tapi ada modul-modul tambahan lagi. Jadi kalau microprosesor ditambah minimal ada interface I/O-nya. Nah kalau ini ditambah modul-modul lagi yang lain, misalnya dia menyediakan catu daya via USB, kemudian ada hardware ataupun software untuk flashing yang terintegrasi, jadi nggak perlu hardware khusus. Kemudian misalnya ada hardware tambahan untuk melihat output di serial port monitor. Jadi ini microcontroller juga, cuma sudah dilengkapi dengan beberapa modul tambahan. Nah ini ada contoh-contoh jenis single board microcontroller. Ada Arduino, STM32, ada SP32, kemudian ada juga series lain, tapi ini yang 3 yang sering. Nah seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini sebenarnya microcontroller yang dilengkapi dengan modul tambahan. Jadi di SBM ini pasti ada microcontroller, seperti di Arduino itu ada microcontroller AVR-nya, di STM32 itu ada microcontroller ARM-nya. Jadi isinya microcontroller juga, cuma dilengkapi dengan modul-modul tambahan. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin itu sebagai pengenalan sistem tertanam untuk pengenal kita dalam satu semester ini dalam pelajaran sistem tertanam. Nah, di materi berikutnya kita akan bahas tentang Arduino, di mana kita nanti akan bahas Arduino itu apa, kemudian jenis-jenis Arduino bagaimana arsitektur Arduino, kemudian bagaimana atau apa aja software platform untuk pemrograman di Arduino. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.